Shalom, puji nama Tuhan. Kembali lagi kita akan bahas tentang Mariologi 45.1. Ini adalah daftar isinya. Kita akan bahas bagian yang pertama dari cocokologi gereja ortodok mengenai tipologi Maria di bagian 7.1 sampai 7.7. Kita akan bahas mengenai cocokologi gereja ortodok, yaitu mengenai tipologi Maria. Saat saya membaca topik ini di buku Maria Bunda Allah, saya heran saya seperti ini. Penulis buku Maria Bunda Allah ini menghabiskan berapa gelas kopi dan berapa bungkus rokok untuk doping supaya bisa ngarang teologi yang aneh seperti ini. Mari kita bahas satu persatu. Nah, gereja ortodok mengajarkan yang pertama, gereja menyebut Maryam sebagai surga kedua atau bahkan platitera ton auranon, lebih luas dari surga. Oleh sebab Allah dalam kalimatnya yang kekal telah bersemayam dalam rahimnya. Dengan demikian dalam inkarnasi ini Allah yaitu kalimatullah terkandung dalam rahim Maryam. Padahal Alkitab mengatakan sesungguhnya langit atau surga, bahkan langit atau surga yang mengatas segala langit atau segala surga pun tidak dapat memuat engkau. Terlebih lagi rumah yang kudirikan ini, 1 Raja-Raja 8 ayat 27. Surga sendiri tidak dapat memuat Allah. Namun dalam rahim Maryam, Allah sebagai firman telah termuat dan terkandung. Itulah sebabnya Maryam secara bahasa gambaran disebut lebih luas dari surga atau bahkan surga kedua. Karena sebagaimana surga itu sendiri menjadi tempat bersemayamnya, demikianlah seperti surga rahim demikianlah seperti surga rahim Maryam pun seolah-olah menjadi tempat bersemayam Allah yang kedua. Ayat 1 Raja-Raja 8 ayat 27 ini bukan dilihat secara harafiah, tapi ini adalah ungkapan kerendahan hati yang berisi kekaguman, pengagungan, kegembiraan, dan ketakjuban pada wujud ilahi dari Allah yang mau tinggal dengan manusia seperti kita ini. Ungkapan ini juga berarti bahwa bait Allah bukan untuk dibangun dengan tujuan supaya sesuai dengan ukurannya Tuhan, sehingga cukup untuk menampung Tuhan itu. Ukuran ini maksudnya gimana sih? Contoh, misalnya ada seorang tingginya 180 cm. Dia butuh ruangan setinggi 3-4 meter supaya luas dan nyaman untuk ditinggali orang yang setinggi 180 cm itu. Itu contohnya yang disebut dalam tanda kutip ukuran itu tadi. Jadi bait Allah ini dibangun bukan supaya bisa untuk menampung Tuhan, tapi supaya manusia bisa melayani dan memuliakan Tuhan melalui bait Allah ini. Mari kita baca di Yesaya 57 ayat 15. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Nah, jika kaum ortodok mengajarkan surga sendiri tidak dapat memuat Allah, namun dalam rahim Maria Allah sang firman telah termuat dan terkandung, bagaimana bisa? Pertanyaan ini sama seperti bagaimana bisa Allah disalib. Biasa yang ditanyakan oleh para polemikus dari non-Kristen. Jawabannya adalah bisa, karena Tuhan Yesus melakukan pengosongan diri atau kenosis dengan menjadi sama seperti manusia. Hal ini tercantum dalam Filipi 2 ayat 7. Jadi Maryam bukan lebih luas dari surga atau surga kedua atau manusia istimewa, tapi karena Tuhan Yesuslah yang mengosongkan dirinya, firman Allah ini mengosongkan dirinya sehingga bisa termuat dalam rahimnya Maria. Nah, fokus kita saat melihat hal ini adalah pada Tuhan Yesus dan bukan pada Marianya. Jadi kita jangan sampai salah fokus. Maka hal ini sudah terjawab. Nah, yang kedua, gereja ortodok mengajarkan sebagaimana kota Sion adalah tempat di mana Allah bersemayam,
maka dengan bersemayamnya firman Allah dalam rahimnya, maka gereja juga menyebut Maryam sebagai kota Allah atau Sion, atau bahkan putri Sion sebagaimana dikatakan oleh Mazmur 87 ayat 3 dan 5. Saya kutip dari buku Maria Bunda Allah halaman 96. Apakah Sion adalah lambang Maryam? Jawabannya adalah bukan. Sion melambangkan dua hal. Satu, yang pertama, bangsa Israel sebagai umat Allah. Ayatnya ada di Yesaya 60 ayat 14, Anda bisa baca sendiri. Yang kedua, Sion dipakai untuk merujuk kerajaan spiritual Allah, yaitu kota Yerusalem surgawi. Ayatnya ada di Ibrani 12 ayat 22. Bagaimana dengan putri Sion? Putri Sion melambangkan satu, Yerusalem serta penghuninya. Ayatnya ada di Matius 21 ayat 5. Yang kedua, putri Sion melambangkan Bani Israel secara umum. Ayatnya ada di Yesaya 62 ayat 11. Dan yang ketiga, putri Sion juga bermakna orang-orang percaya. Ini adalah makna rohaninya. Jadi, membuat Maryam menjadi kota Allah dan Sion atau putri Sion dan lain-lain adalah hasil teologi dari sebuah logika manusia dan bukan seperti yang dikatakan Alkitab. Dan hal ini sudah terjawab. Yang ketiga, gereja ortodok mengajarkan sebab gereja juga adalah ibu yang melalui pelayanan pemberitaan dan sakramennya manusia dilahirkan baru di dalam Kristus oleh Roh Kudus, dan sekaligus gereja itu kota Allah. Galatia 4 ayat 26. Namun gereja juga adalah perawan, karena gereja adalah perawan suci pengantin anak domba sendiri, 2 Korintus 11 ayat 2. Itulah sebabnya mengapa Maryam disebut sebagai detak jantung gereja atau ibu gereja. Nah, mengenai hal ini, mengenai Maria adalah ibu gereja dan sebagaimana dicantumkan di buku Maria Bunda Allah yang saya kutip ini sudah pernah saya jawab di video saya bagian ketiga mengenai gelar Maria. Nah, sebagaimana sudah saya bahas sebelumnya, Maria tidak pernah melahirkan gereja. Yang melahirkan gereja adalah Tuhan Yesus sendiri saat dia wafat di kayu salib. Buktinya apa? Karena orang lahiran yang keluar air dan darah. Sama halnya dengan Yesus saat di kayu salib ditusuk oleh tombak, yang keluar adalah air dan darah. Itu adalah bukti. Nah, menyebut Maria sebagai ibu gereja dan tak jantung gereja adalah tidak alkitabiah dan hanya eksegesis. Dan ini sudah terjawab. Berikutnya, gereja ortodok mengajarkan di dalam kemah suci Nabi Musa terdapat peti perjanjian yang di dalamnya berisi guci atau buli-buli yang berisi mana. Keluaran 16 ayat 32 sampai 34. Gereja melihat guci ini sebagai tipologi dari Maryam karena Kristus mengatakan dirinya sebagai mana, yaitu roti yang hidup yang turun dari surga. Yohanes 6 ayat 58. Saya kutip dari buku Maria Bunda Allah halaman 98. Jika buli-buli berisi mana adalah lambang Maria karena Maria mengandung Yesus, maka tabernakel adalah lambang ibu dari Maria atau neneknya Yesus. Kenapa? Karena buli-buli tersebut disimpan di tabernakel. Nah, tabernakelnya disimpan di bait suci. Berarti bait suci lambang dari neneknya Maria atau buyutnya Yesus. Yang jadi pertanyaan, teologi macam apa yang mau dibentuk dengan pemikiran yang ngawur seperti ini? Kalau tipologi aneh-aneh seperti ini kalau mau diterapkan, harusnya diterapkan pada seorang yang bernama Melkisedek yang tidak berbapa beribu. Oke, tidak masalah, bisa-bisa saja. Tapi kalau Maria berbapa dan beribu, ini kan terus berlanjut gitu loh. Mana adalah Yesus, mana diletakkan buli-buli, buli-bulinya adalah Maria, ya kan? Buli-buli diletakkan dalam tabernakel. Tabernakel adalah ibunya Maria. Tabernakel ada dalam kemah suci. Kemah suci berarti adalah neneknya Maria. Kemah suci ada di dalam Israel. Israel adalah buyutnya Maria, tidak ada habisnya. Tapi kalau Melkisedek, dia tidak berbapa, tidak beribu. Berhenti di dia saja gitu loh. Tidak ngaco-ngaco sampai sejauh ini.
Bagi Anda yang belajar teologi, tipologi adalah hal yang biasa. Tapi tipologi yang dipaksakan mengenai Maryam ini sangat tidak alkitabiah dan tidak biasa, dan pasti akan berbahaya serta menggiring umat kepada kesesatan. Tipologi buli-buli adalah Maria sudah terjawab. Berikutnya, gereja ortodok mengajarkan ketika Musa keesokan harinya masuk ke dalam kemah hukum itu, maka tampaklah tongkat Harun dari keturunan Lewi telah bertunas, mengeluarkan kuntum, mengembangkan bunga dan berbuahkan buah badam. Bilangan 17 ayat 8. Mukjizat ini dilihat oleh gereja sebagai perlambang dan tipologi dari perawan Maryam, karena meskipun tanpa dibuahi laki-laki sebagaimana tongkat kering yang tak mungkin berbuah itu, Maryam telah menghasilkan buah rahim. Lukas 1 ayat 42. Sebagaimana tongkat kering itu pun telah berbuahkan buah badam. Saya kutip dari buku Maria Bunda Allah, halaman 98. Saat kita belajar teologi, terutama mengenai tipologi segala macam, tongkat adalah lambang kepemimpinan dan otoritas. Itu adalah secara umumnya. Nah, dalam kasus tongkat Harun ini, tongkat Harun yang bertunas adalah tanda dari Allah bahwa ia berkenan memilih Harun dan keturunannya untuk memegang jabatan sebagai imam di dalam bait Allah bagi penata layanan atau servis di kemah suci. Hal ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan Maria. Mari kita bermain cocokologi. Jika tongkat Harun yang kering adalah batang kayu yang dipotong dari pohon utamanya, ya kan? Tongkat kayu kering ini bisa diartikan sebagai tongkat kayu yang tua, atau tongkat kayu yang sudah mati, atau dari pohon yang kering pastinya kan, atau tidak bisa berbuah lagi. Jika batang dari pohon itu dipotong, batang itu tidak akan mungkin berbuah lagi, dan batang itu akan dikeringkan, diproses demikian rupa, dibentuk sehingga menjadi tongkat. Batang itu tidak bisa berbuah lagi, alias mandul. Nah, yang jadi pertanyaan, jika tongkat kering diartikan seperti yang barusan saya sebutkan ini, maka yang cocok jadi lambang ini siapa? Jadi lambang dari tongkat kering ini siapa? Pastinya ada 3 dalam Alkitab. 1, Sarah atau Sarai, istri Abraham. Yang kedua, Hana. Yang ketiga, Elisabeth. Kenapa? Karena 3 nama yang saya sebut ini mereka sudah tua. Alkitab bilang mandul. Dan pastinya bukan Maria. Kenapa? Maria masih muda belia. Sedangkan Hana, Sarai, Elisabeth itu sudah tua. Maria ini masih istilahnya daun muda. Kalau diumpamakan sebagai tanaman, ini tanaman yang sedang subur-suburnya, yang siap berbuah, bukan tanaman yang kering, tanaman yang layu. Salah kalau kamu ortodok mengartikan seperti itu. Jadi tipologi Maria adalah tongkat Harun sudah terjawab. Berikutnya, gereja ortodok mengajarkan karena Kristus bersabda bahwa dirinya adalah terang dunia, Yohanes 8 ayat 12, dan dia disebut sebagai terang yang sesungguhnya, Yohanes 1 ayat 9, maka sebagai yang tinggal dalam rahim Maryam sebagaimana terang dalam kemah suci itu menyala pada kandil atau kaki dian emas, maka Maryam pun dilihat sebagai sudah diperlambangkan dalam kaki dian emas itu. Serta kaki dian emas atau kandil itu adalah tipologi perawan Maryam. Saya kutip dari buku Maria Bunda Allah halaman 99. Kalau kita lihat di sini, kaki dian itu bahasa Ibrani-nya adalah menorah, dari akar kata ner yang artinya menerangi. Apa fungsi kaki dian? Fungsi kaki dian adalah sebagai alat penerang bagi tabernakel. Kaki dian atau kandil mulai dinyalakan pada sore hari sampai keesokan harinya. Ayatnya ada di Keluaran 30 ayat 8. Nah, di dalam bait suci Salomo terdapat 10 kaki dian atau 10 kandil. Ayatnya di 1 Raja-Raja 7 ayat 49, 2 Tawari 4 ayat 7. Jika Maria adalah lambang kaki dian dari emas, saat kita lihat di ayat ini mengacu pada bait Allah Salomo, ada 10 kaki dian, berarti ada 10 Maria dong.
Ngaco toh jadinya tafsirannya. Mari kita lihat lambang dari apa sih lambang dari kakedian itu. Kita melihatnya secara eksegesis. Kakedian melambangkan firman Allah, sebagaimana Tuhan Yesus adalah sang terang dunia. Ayatnya Mazmur 119 ayat 105 yang sangat terkenal itu, firman adalah perita, firman adalah ner. Ner adalah bentuk konstruk dari nir, bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Yang kedua, kakedian melambangkan jemaat. Wahyu 1 ayat 12, Wahyu 1 ayat 20. Kenapa jemaat dilambangkan kakedian? Karena kakedian sebagai sumber terang, ya kan? Terangnya bukan dari dirinya sendiri. Terangnya adalah dari Tuhan Yesus sendiri, bukan dari jemaat itu sendiri. Jadi jemaat merupakan kakedian sebagai tempat dari sang terang itu. Gitu loh, bukan Maria sebagai tempat dan segala macam, bukan. Kakedian ini bukan lambang Maria, tapi lambang jemaat secara keseluruhan. Jemaat yang percaya Tuhan Yesus, maka dia adalah sebagai tempat terangnya Tuhan itu sendiri. Termasuk juga Maria, tapi bukan kakedian adalah Maria loh. Maria termasuk jemaat Tuhan, Maria termasuk umat Tuhan, termasuk di dalam kategori umat Tuhan. Bukan kakedian secara spesifik menggambarkan bahwa itu adalah Maria, bukan cuma Maria. Petrus juga, Paulus juga, Yohanes, Markus, Lukas, siapapun yang percaya pada Tuhan, bahkan Anda dan saya, merupakan tempat atau merupakan lambang dari kakedian, tempat daripada si terang itu. Siapa si terang itu atau sang terang itu? Sang terang itu adalah Tuhan Yesus. Nah, berikutnya, jika kita melakukan eisegesis, ya kan, sebagaimana dilakukan oleh kaum ortodok dengan alasan teologi mistika atau mistis, kita bisa melihat kakedian itu melambangkan satu, melambangkan Maria, pasti bisa jadi toh, seperti saya bilang tadi. Yang kedua, kakedian bisa berarti kakinya Ibu Dian, ya kan? Bisa jadi diartikan sebagai versi kuno dari lampu LED yang kita pakai. Atau kakedian yang menyala adalah lambang dari lampu yang mati. Kenapa lampunya mati? Kalau lampu mati, pasti akan nyalakan lampu kakedian. Kalau lampunya nyala, lampu PLN nyala, tokennya masih penuh, tidak mungkin kita menyalakan kakedian karena lampu kita dapat penerangan dari lampu yang sudah ada. Nah, sekonyol itu loh jika kakedian diartikan sebagai Maria. Pasti itu bukan eisegesis, tapi bukan eksegesis tapi eisegesis. Jadi jelas di sini bahwa kakedian bukan lambang dari Maria, dan ini sudah terjawab. Berikutnya, gereja ortodok mengajarkan dalam ruangan Maha Kudus dari kemah suci Nabi Musa terdapat peti atau tabut perjanjian, Keluaran 25 ayat 10-22. Ini pun dilihat gereja sebagai tipologi perawan Maryam, karena di dalam tabut perjanjian itu terdapat buli-buli berisi mana, yang merupakan perlambang kelahiran Kristus oleh perawan. Karena Kristus adalah mana yang turun dari surga, serta di dalam peti perjanjian itu pun terdapat loh batu yang bertuliskan firman Allah, 10 hukum. Dan loh batu itu juga dilihat gereja sebagai tipologi kelahiran Kristus oleh Maryam, karena Kristus adalah firman Allah yang dituliskan dalam rahim Maryam melalui inkarnasinya, Keluaran 25 ayat 16. Dan terakhir, dalam peti perjanjian itu juga terdapat tongkat Harun yang berbunga, Bilangan 17 ayat 10, yang juga dilihat gereja sebagai tipologi inkarnasi Kristus, seperti yang telah kita bahas di atas, Ibrani 9 ayat 4. Saya kutip dari buku Maria Bunda Allah halaman 99. Pada poin sebelumnya, kalau tidak salah poin yang keempat, kita melihat bahwa bagaimana gereja ortodok mengajarkan bahwa buli-buli berisi mana melambangkan Maryam. Nah, sekarang di poin ini, tabernakel melambangkan Maryam. Sungguh sebuah eksegesis yang ngaco, tanpa dasar Alkitab, ya kan? Apalagi yang mau dijadikan sebagai lambangnya Maria? Kain kemah, patok kemah suci, atau kerup kemah suci, atau kerup tabernakel lambang Maria, atau bumi sebagai lambang Maria, atau mungkin bintang-bintang sebagai lambang Maria, atau mungkin planet-planet sebagai lambang Maria. Ngaco toh? Kita lihat selanjutnya. Tabut perjanjian adalah tipologi dari Maria. Benarkah?
Jika Anda lihat gambar yang saya tampilkan di slide, Gereja Ortodok menafsirkan bahwa tabut adalah gambaran atau lambang dari Maria. Tapi kalau kita belajar Alkitab secara sungguh-sungguh, kita jelas mengerti, tersurat loh, bukan tersirat. Tabut Tuhan adalah lambang kehadiran Tuhan di tengah-tengah bangsa Israel. Ini bukan cuma kata-kata saya loh ya, bukan cuma statement saya, bukan cuma apa yang saya pelajari, tapi saya juga bisa membuktikan ada website-website yang kredibel seperti jawaban.com, alkitab.sabda.org yang menyatakan hal yang sama. Saya mencantumkan 2 sumber, saya memberikan dui ganda saksi atau dui ganda bukti, bukan cuma sekedar kata saya. Tabut adalah gambaran atau lambang atau tipologi dari Immanuel. Apa itu Immanuel? Immanuel adalah Allah senantiasa ada bersama-sama atau di tengah-tengah kita, atau Allah bersama dengan kita, dan pastinya bukan lambang Maria. Kalau kita belajar teologi, PL adalah gambaran dari PB. Tipenya di PL, antitipenya di PB. Nah, jika di PL kehadiran Allah ini dilambangkan dengan tabut, maka di PB kehadiran Allah berupa fisik ini bukan tabut lagi, tapi berupa manusia Yesus Kristus, Sang Immanuel. Nah, sebagai intermezzo, ini sebagai pemahaman kita aja ya, di luar konteks, maksudnya di luar Mariologi, ini sebagai pemahaman kita pribadi. Pada tutup tabut ada 2 patung kerubim. Kaum Ortodoks selalu memakai ayat ini untuk menyatakan, loh, Allah katanya melarang untuk membuat patung, tapi nyatanya Allah sendiri yang menyuruh buat patung. Apa ini artinya Allah mengizinkan buat patung? Sebagaimana orang Ortodok dan orang Katolik yang senantiasa mengklaim ayat ini, bahwa mereka bisa membuat patung secara legal karena Allah yang menyuruh. Oh, mereka boleh melakukan penyembahan berhala dalam tanda kutip, baik berhala 2 dimensi maupun berhala 3 dimensi mereka. 2 dimensi berupa ikon, 3 dimensi berupa patung. Anda bisa baca ayatnya di Keluaran 25 ayat 18, Keluaran 20 ayat 4. Kok ayat ini seakan-akan bertentangan ya? Satu menyuruh buat, satu disuruh jangan buat. Bagi orang Yahudi, mereka tidak pernah menganggap Allah menyuruh membuat patung. Orang Yahudi membaca ayat ini, memahami ayat ini sebagai di dalam ibadah mereka. Mereka tidak bisa langsung face to face dengan Allah. Kenapa tidak bisa langsung face to face atau berhadapan dengan Allah? Karena mereka berdosa. Sehingga saat mereka menghadap Allah ada jarak. Lah, yang menjaga jarak ini adalah 2 kerubim itu tadi, yang membatasi antara manusia di satu sisi dan Allah di satu sisi. Di tengah-tengahnya ada kerubim yang membatasi. Itulah arti dari Keluaran 25:18. Allah menyuruh buat kerubim, bukan Allah melegalkan, oh kamu boleh buat patung, bisa disembah, bisa diciumi, bisa dikasih lupa. Tidak. Allah membuat patung dengan tujuan seperti itu, dengan lambang seperti itu. Gitu loh. Jika Anda ingat kembali peristiwa di Kejadian 3, saat manusia berdosa diusir di depan Taman Eden, Allah meletakkan kerub dengan pedang yang menyala-nyala untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan supaya manusia tidak bisa mencapai situ, dan manusia sudah diusir. Nah, konsep yang dibangun dalam ibadah Yahudi ini berdasar dari Kejadian 3 ayat 24 itu loh. Bukan alasan untuk melegalkan pembuatan berhala, pembuatan patung. Paham ya? Jadi saya ulangi lagi, Keluaran 25 ayat 18 tidak melegalkan pembuatan berhala, baik berhala 2 dimensi maupun berhala 3 dimensi, apalagi berhala yang dicium dan diberi ukupan dupa. Itu jelas salah. Mereka membuat itu tujuannya adalah
melambangkan bahwa mereka berdosa, mereka tidak bisa face to face dengan Allah. Ada malaikat yang ada di antara mereka untuk menghalangi supaya mereka tidak bisa bertemu dengan Allah karena dosa mereka, dosa manusia maksud saya. Ini sekedar pengetahuan aja, mari kita lanjut. Nah, pada bait Allah yang dibangun Raja Salomo ada gambar atau ikon kerubim. Apa hal ini melegalkan pemujaan ikon? Berikutnya, tadi kita membahas patung, sekarang kita membahas ikon. Di 2 Tawarikh 3 ayat 14 disebutkan Salomo membuat tabir bait suci digambar dan dengan menggambar kerubim di atasnya. Bagi orang Yahudi dan agama Yahudi tidak mempermasalahkan mengenai menggambar ikon. Tapi jika ikon atau gambar tersebut diciumi dan diberi kemenyan, diperlakukan seperti suatu yang suci, yang sama seperti Allah, maka itu masuk pada kategori penyembahan berhala. Hal ini disebutkan dalam Miswot 455, Miswot 433. Anda bisa baca sendiri, Anda bisa cari di internet juga bisa. Nah, saat kita mengetahui dari sekedar intermezzo yang saya bahas ini, yang menjadi pertanyaan, apa benar tabernakel adalah lambang Maryam? Mari kita lihat dari ayat perjanjian baru. Tadi kita sudah melihat dari perjanjian lama segala macam. Kita lihat dari perjanjian baru. Yohanes 1 ayat 14, bukan 1 Yohanes 1 ya. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan berdiam. Berdiam itu apa? Bersyekinah. Berdiam itu bertabernakel di antara kita. Jadi ayat ini jelas membuktikan bahwa tabernakel adalah antitipe dari tabernakel adalah tipe dari Kristus. Tabernakel adalah tipologi dari Kristus, bukan tipologi dari Maria. Hal ini sudah terjawab. Ya, kita sampai di sini dulu. Kita akan bersambung ke part 5.2. Terima kasih, Tuhan berkati.